Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurjana dari kelas D, Analisis dan Perancangan Sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem informasi dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah sistem informasi ini dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun ini, pita magnetik dikembangkan untuk penyimpanan data. Pemrosesan data mencakup pembacaan dari satu pita atau lebih dan menulis hasilnya pada pita yang lain. Pita magnetik hanya mampu menyediakan akses sekuensial atau berurutan. Input yang digunakan berupa punch card atau kartu berlubang. Selanjutnya pada tahun 1960 hingga 1970-an, penggunaan hard disk secara luas mengubah skenario pemrosesan data karena hard disk memberikan akses langsung ke data. Selanjutnya, IBM mengembangkan Information Management System atau IMS yang masih digunakan hingga saat ini bahkan pada aplikasi besar. IMS merupakan basis bagi framework interpretasi data alternatif yang disebut dengan hierarchical data model. Charles Waxman, seorang engineer di General Electric yang pertama kali mendesain General Purpose DBMS atau Database Management System yang disebut dengan Integrated Data Store. Sistem ini sangat mempengaruhi pengembangan sistem basis data yang lain pada era 60-an dan merupakan dasar dari network data model. Edgar Watt yang saat itu bekerja di St. John's Research Laboratory milik IBM mengajukan sebuah framework representasi data baru yang disebut dengan Relational Data Model. Buah pikir Watt ini memicu pengembangan pesat beberapa DBMS yang berdasarkan model relasi. Selanjutnya pada tahun 1980-an, Relational Data Model mengukuhkan posisi sebagai paradigma DBMS yang dominan pada tahun 1980-an dan penggunaan sistem database semakin meluas. Bahasa SQL untuk basis data relasional yang dikembangkan oleh IBM bersamaan dengan Project R pada masa ini sudah menjadi standar. Pada tahun 1980-an, basis data relasional dalam hal kinerjanya lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem jaringan dan hierarki. Banyak programmer menggunakan basis data untuk menangani banyak implementasi aplikasi dengan cukup menuliskan sebuah statement untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Bahasa SQL pertama kali dirancang oleh para peneliti dari Oracle dan masih banyak vendor basis data memperkenalkan produk-produk basis data paralel. Selanjutnya pada tahun 1990-an mulai dikembangkan aplikasi Decision Support System atau DSS dan data mining. Kapasitas penyimpanan data hingga multi-terabyte dan mulai dikembangkan web commerce. Selanjutnya pada tahun 2000-an, XML dan SQL menjadi standar baku. Pada masa ini sudah memungkinkan organisasi-organisasi mengelola basis data pada lokasi yang berbeda-beda dan memperbaruinya secara otomatis. Basis data dan teknologi lain yang berkaitan, misalnya aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang akan membuat akses basis data semakin mudah dilakukan oleh pengguna, baik yang terlatih ataupun yang tidak terlatih di bidang komputer sekalipun. Selanjutnya yaitu Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah salah satu aplikasi dari sistem informasi. Sebenarnya apa sih Transaction Processing System itu? Jadi, Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Fungsi utama dari TPS ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya input, proses, penyimpanan, dan output. Input TPS adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan formulir biasa disebut dengan record management. Yang kedua yaitu proses. Proses dari TPS ini dalam sistem manual terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan
transaksi dari secara manual dengan buku besar. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut dengan posting. Yang terakhir yaitu output. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan lain sebagainya. Metode pengolahan transaksi. Metode pengolahan transaksi TPS ini dibagi menjadi dua, yaitu batch processing dan proses transaksi online. Batch processing yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu tertentu diproses sebagai suatu kesatuan atau yang disebut dengan batch. Yang kedua itu proses transaksi online. Proses transaksi online adalah suatu bentuk pengolahan data di mana setiap transaksi diproses segera tanpa penundaan transaksi. Karakteristik. Beberapa karakteristik dari TPS ini yaitu yang pertama kapasitas penyimpanan database yang besar. Yang kedua, pengolahan data secara periodik, baik harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu masukan dan keluaran terstruktur. Yang keempat yaitu data diformat menurut suatu standar. Yang kelima yaitu kecepatan pengolahan yang tinggi. Dan yang keenam, komputasi tidak terlalu rumit. Selanjutnya, aktivitas dalam TPS. Ada 6 aktivitas dalam TPS ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data, editing data, koreksi data, manipulasi data, penyimpanan data, dan yang terakhir yaitu produksi dokumen. Sebenarnya apa sih dari aktivitas-aktivitas tersebut? Yang pertama yaitu pengumpulan data atau yang disebut dengan data collecting. Data collecting ini menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi, baik secara manual maupun secara otomatis. Secara manual dengan mengumpulkan order penjualan atau perubahan persediaan yang ditulis tangan. Secara otomatis dilakukan dengan perangkat input khusus seperti scanner, point of sale, dan terminal. Yang kedua yaitu editing data. Proses ini dilakukan dengan pengecekan data untuk validitas dan kelengkapan untuk mendeteksi masalah. Misalnya, data kuantitas dan biaya harus numerik, dan nama harus abjad. Jika tidak, maka data tersebut tidak valid. Yang ketiga itu koreksi data. Sistem data harus memberikan pesan kesalahan dan harus jelas sehingga data dapat dikoreksi dengan tepat. Yang keempat yaitu manipulasi data. Manipulasi data ini dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama itu klasifikasi, dengan data dikelompokkan menurut kategori tertentu. Yang kedua itu sortir, dengan data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data. Yang ketiga yaitu perhitungan. Perhitungan dilakukan dengan melakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu. Yang keempat yaitu pengikhtisaran, dengan melakukan peringkasan data atau summary seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Setelah diperbarui, maka data akan diproses lebih lanjut dan dimanipulasi oleh sistem lain, sehingga tersedia untuk pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu produksi dokumen. Produksi dokumen ini menghasilkan output, catatan, dan laporan baik berupa hard copy maupun soft copy. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah sistem informasi dan aplikasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.